Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sabada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baik, puji syukur kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana dengan syafaat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan pelajaran daring yang ke-8. Harap untuk semua tetap bersemangat walaupun masih di masa pandemik. Baik, langsung saja kita masuk materi sambil mendengarkan, rileks sedengat sedikit. Di sini ada masuk tentang kita masih pelajaran tentang teknik dasar otomotif yang bahas tentang pengertian fungsi dan cara menggunakan dial indikator. Apa itu dial indikator, Pak? Nah, itu dial indikator contoh dia seperti jam, tapi ini untuk mengukur presisi kerataan bidang datar, cembung ataupun seperti as, untuk mengukur as kebalingan as, dinding silinder. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk selanjutnya kita bahas apa itu dial indikator atau dial gauge ya. Nah, di sini ada pengertian tentang dial gauge atau dial indikator. Juga dikenal adalah alat ukur dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Contohnya pada pengukuran pergerakan suatu komponen atau backlash atau end play, dan pengukuran kerataannya atau round out. Dial gauge ini merupakan tools yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, artinya yang meski dipasang pada suatu alat bantu yang disebut magnetic base sebagai pemegang dial gauge dan berfungsi mengatur posisi dari dial gauge. Nah, tinggi rendahnya, kemiringannya pada tempat atau permukaan benda yang diukur. Sini ada yang kedua, fungsi. Nah, fungsinya seperti saya bilang tadi, mengukur kerataan permukaan bidang, mengukur kerataan permukaan dan bulatan sebuah poros, mengukur kerataan permukaan dinding silinder. Jadi ini silinder berbaling bisa kamu ukur pakai dial gauge. Nah, yang ketiga, langkah dalam menggunakan. Sini menggunakannya ya, cara menggunakannya yang pertama, tempatkan dial indikator pada magnetic stand dan kunci dial dengan tuas penyetel. Lalu yang kedua, letakkan spindle tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Yang ketiga, putar outlight ring untuk mengkalibrasikan atau meluruskan jarum untuk pada angka 0 pada range pengukur. Yang keempat, putar atau gerakan benda kerja yang akan diukur. Dan yang kelima, lihat jarum petunjuk dengan cara lihat posisi jarum besar tiap satu step menandakan 0,01 mm. Nah, lihat jarum kecil tiap satu putaran menunjukkan 1 mm. Nah, hasil pengukuran yang didapatkan adalah penjumlahan dari perhitungan jarum kecil dan jarum besar. Ini contoh langkah-langkahnya ya. Ini kamu catat semua, nanti tugasnya kamu catat, nanti kita lakukan pengerjaan setelah praktek. Ini langkah-langkahnya. Kita lanjut. Sini ada komponen-komponen pada dial gauge atau dial indikator. Kita itu membahas tentang dial gauge dulu. Nah, itu yang sebelah kanan itu ada tuas, ada tiang atau ada batang. Itulah yang disebut dengan magnetik. Ya, pengunci di bawah nanti kita bahas itu. Kita bahas tentang dial gauge dulu sebelah kiri. Nah, itu ada klasifikasi. Itu ada ranger pengukur, ada petunjuk, ada skala, dan tentunya ada spindle, stem atau penghitung putaran. Jadi gimana cara menggunakannya, Pak, nanti kita bahas. Lalu yang di tengah itu ada outright ring, ada body. Ya, situ baru ada ada tuas atau tiangnya, itu ada magnetik. Nah, nanti kita bahas persatu contoh cara makainya ketika kamu di bengkel. Langsung saja. Sini pada sebuah dial gauge terdiri dari beberapa komponen. Kita bahas tentang komponen-komponennya ya. Yang pertama ada spindle.
Nah, merupakan komponen bentuk jarum yang terletak di bagian bawah dial gauge. Fungsinya sebagai input penunjuk dial indikator. Lalu ada dial frame. Ini merupakan bodi atau cover yang menyelimuti mekanisme pengukuran di dalam dial. Yang ketiga, ada numeric indikator. Nah, numeric indikator ini berbentuk seperti angka penunjuk, atau angka ini bisa diputar melalui bagian outer frame untuk melakukan kalibrasi. Yang keempat, ada find and adjust time. Komponen ini berbentuk seperti skrup untuk mengukur kekencangan outer frame, sehingga ketika dial sudah dikalibrasikan, angkanya tidak berubah. Dan selanjutnya ada long pointer. Jarum menunjuk ini akan bergerak menuju angka di sekitar numeric indikator sesuai dengan pergerakan spindle. Yang kelima atau keenam ya, short pointer. Jarum menunjuk kecil diletak di bagian dalam yang akan menunjukkan angka 1 saat long pointer berputar pada satu putaran. Lalu selanjutnya, dial holder. Ini merupakan rangkaian memegang dial indikator. Nah, biasanya terdiri dari dua lengan yang dapat diposisikan untuk mengubah sudut dial indikator. Lalu ada magnetic dial holder. Komponen ini adalah sebuah tatakan magnet yang mampu menjaga dial gauge tetap berdiri meski dalam kondisi miring. Jadi ini cara menggunakannya ya, atau komponen parallel dial gauge. Nanti kamu catat juga lagi nih. Lalu sini ada prinsip kerja dial gauge. Dial gauge atau dial indikator bekerja dengan menggunakan gerakan naik turun spindle ke gerakan putaran pada rotasi pada jarum penunjuk. Nah, tapi untuk meningkatkan ketelitian, gerakan naik turun spindle akan dikonversi ke putaran jarum dengan pergerakan yang lebih panjang. Oleh sebab itu, sedikit saja kita tekan spindle, maka long pointer akan berputar hingga beberapa kali. Maka itu kamu tengok jarum kecil nanti ya. Nah, ketelitian dial indikator mencapai 0,1 mm. Di mana dengan ketelitian ini, maka keolengan tak kasat mata pun bisa dideteksi dengan mudah dengan menggunakan jarum yang kecil tadi. Itu cara membacanya. Lalu bagaimana cara menggunakan dial gauge? Nih, saya kasih tahu. Ini menggunakan alat ukur cukup mudah ya. Cukup posisikan dial indikator secara tegak lurus dengan komponen yang akan diukur. Nah, kemudian konfigurasi numerik indikator dan alat ukur siap dipakai. Lalu yang pertama ada langkah peletakan dial gauge. Ini langkah-langkahnya. Langkah pertama, misal akan mengukur keolengan poros transmisi. Nah, maka akan perlu meletakkan poros transmisi tersebut pada meja perataan atau berbahan logam yang disangga dengan V-block. Apa itu V-block? Nanti kita kasih tahu apa itu V-block. Nah, selanjutnya kendorkan bagian dial holder akan sudut indikator bisa kita ubah. Posisikan jarum spindle indikator tepat pada bagian tengah poros dengan posisi tegak lurus. Nah, kencangkan dial holder. Lalu untuk meningkatkan ketelitian pengukuran, usahakan saat meletakkan dial indikator posisi spindle agar tertekan. Nah, Anda bisa menggunakan posisi dial ini sehingga short pointer menyentuh angka 1. Untuk apa? Tujuannya agar jarum panjang bisa bergerak naik turun sesuai kondisi permukaan poros yang diukur. Nah, jika terlalu sedikit spindle tertekan, maka nantinya jarum spindle berpotensi mengambang ketika mengukur bagian yang cekung. Akibatnya pengukuran tidak berlangsung dengan teliti. Jadi sebelum menggunakan itu, nanti ujung jarumnya itu kamu sentuh dengan benda yang akan diukur atau media yang akan diukur sampai menggunakan angka 1. Lalu langkah kedua, kalibrasi atau konfigurasi. Nah, jika posisi sudah benar-benar tegak lurus dan jarum spindle juga sedikit tertekan, selanjutnya kendorkan fine adjuster untuk melakukan kalibrasi. Saat fine adjuster sudah Anda kendorkan, putar outer frame agar angka 0 pada numeric indikator pas dengan jarum panjang. Nah, konfigurasi ini dilakukan untuk memudahkan Anda melihat beberapa pergerakan jarum.
dengan mengapaskan jarum ini agar menunjukkan pada posisi 0. Nah, setelah pas, jangan lupa kencangkan fine adjustment. Nah, langkah ketiga, langkah pengukuran. Ini agak sedikit rumit ya. Putar poros transmisi 360 derajat sampai melihat pergerakan jarum. Nah, mungkin jarum ini akan bergerak sebelum 0 atau setelah 0. Anda bisa menjumlahkan pergerakan jarum tersebut. Nah, untuk mengukur kebengkokan atau round out poros seperti di atas memang mudah, karena poros dalam kondisi terlepas tidak bisa diukur dengan menggunakan meja perataan. Untuk mengukur komponen seperti round out, disc brake atau end play poros engkol, maka Anda bisa perlu melepaskan komponen ini, tapi posisikan dial gauge agar spindle menyentuh permukaan komponen dengan tegak lurus. Lalu inilah kegunaan dari magnetic holder. Jadi sebagai tempat tatakan Anda bisa menggunakan logam apapun yang berada di sekitar komponen yang diukur dengan tidak harus di bawah. Nah, misal untuk mengukur round out piringan rem, Anda bisa meletakkan magnetic holder pada tabung shock absorber. Nah, sementara mengukur end ply crankshaft, Anda bisa meletakkan gauge pada blok mesin dengan posisi miring. Lalu di sini ada kita bahas tentang hal-hal yang bisa membuat dial indikator rusak. Karena dial indikator itu seperti jam, ya rentan rusak. Jadi saya kasih tahu supaya jangan nanti ketika kamu praktek, ketika kamu memegang dial indikator tidak cepat rusak. Yang pertama, terjatuh. Nah, alat ukur ini memiliki ketelitian yang super tinggi namun juga lebih sensitif. Jika terjatuh, maka akan mengganggu mekanisme pergerakan jarum yang berimbas pada ketidaktelitian alat ukur. Lalu ini yang kedua, terinjak. Nah, sama halnya dengan yang pertama, terinjak apapun akan mengganggu mekanisme pergerakan jarum. Jadi kamu bayangi, kamu punya jamu jatuh pasti akan rusak. Apapun ketika jamu tuh terinjak itu pasti akan rusak juga. Nah, jadi mungkin materi Bapak cukup sampai di sini ya. Semoga kamu dapat memahami, dan saya harap tidak hanya menyekip di tugas. Untuk tugasnya kamu catat tugasnya, kamu catat ini materi semua, kemudian juga dengan langkah-langkahnya. Nanti ketika kamu praktek itu akan menjadi acuanmu supaya apa? Supaya kamu bisa melakukan pergerakannya sendiri melalui arahan ataupun petunjuk yang sudah saya berikan melalui PowerPoint ini. Jadi itu tidak dikumpul sama sekali ya. Itu kamu catat aja. Itu tidak dikumpul. Kamu kepeganganmu. Nah, ketika nanti saya suruh kamu buka catatanmu untuk melakukan kalibrasi, untuk melakukan pengukuran, untuk melakukan pekerjaan dari dial gauge itu kamu sudah paham. Jadi saya harap semua untuk benar-benar mencatat, untuk benar-benar memahami apa yang telah saya sampaikan. Demikian mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.